Pembacaan Gema pada hari ini sampai kepada surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita fokus kepada ayat yang keempat. Di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Kata bersukacita di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kairu yang artinya bersukacita, bergembira, atau sangat bergembira. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi untuk bersukacita dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam ayat 4 ini diberikan penekanan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Perlu kita ingat bahwa pada saat Paulus menuliskan surat Filipi ini, Paulus sedang ada di dalam penjara. Rasanya aneh bahwa seorang yang berada di dalam penjara menyuruh jemaat untuk bersukacita. Tetapi sikap Paulus mengajarkan kepada kita satu hal penting. Sikap batiniah kita tidak harus mencerminkan keadaan lahiriah kita. Bagaimanakah Paulus dapat bersukacita? Menarik untuk diketahui bahwa kata kairu atau bersukacita di dalam bahasa Yunani memiliki akar kata yang sama dengan kata karis yang artinya anugerah. Dengan kata lain, orang yang telah mengalami anugerah di dalam Tuhan pasti dapat mengalami sukacita. Paulus telah mengalami anugerah yang dari Tuhan, jiwanya mengalami sukacita sekalipun secara fisik ada di dalam penjara. Hati yang bersukacita itu jugalah yang membuat Paulus mampu menghadapi tekanan hidup selama ada di dalam penjara. Hal ini mengingatkan kita pada Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Beberapa waktu yang lalu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan perasaan gembira merupakan salah satu kunci imunitas tubuh dalam mencegah penularan virus corona. Puji Tuhan, kalau begitu kita adalah orang-orang yang paling siap menghadapi situasi kenormalan baru. Mengapa? Karena di dalam diri kita ada sukacita yang bersumber dari anugerah yang dari Tuhan. Kalau begitu, bagaimanakah caranya supaya kita dapat memelihara dan mengembangkan sukacita yang ada di dalam diri kita? Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan hatimu di dalam bahasa Yunaninya adalah epiekes, yang artinya baik, artinya adil. Tetapi kata ini juga dapat berarti menerapkan hukum karena menjiwainya, bukan karena sikap kaku terhadap aturan. Kata ini juga dapat berarti menerapkan firman sebagai kewajaran, bukan sebagai beban. Itulah sebabnya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan, let your reasonableness be known to everyone. Dengan kata lain, ayat ini memberikan nasihat kepada kita agar kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen dengan sukacita, bukan sebagai beban. Nasihat selanjutnya adalah di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini memberikan nasihat agar kita mengubah kekhawatiran kita menjadi doa. Maka akibatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nasihat berikutnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini memberikan nasihat kepada kita
untuk mengisi dan melatih pikiran kita agar memikirkan hal-hal yang baik, benar, berguna, dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita akan menentukan suasana hati kita. Selama kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita banyak mendengarkan berita-berita yang menakutkan kita, berita-berita yang membuat kita sedih. Maka hal itu dapat mempengaruhi suasana hati kita. Apa yang kita dengar, yang kita masukkan dalam pikiran kita, juga menentukan tindakan kita. Kadang-kadang kita ikut kesal dengan tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab selama pandemi 19 ini. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari ini, Tuhan mengajak kita untuk mengisi dan melatih pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka bila kita lakukan hal itu, hati kita menjadi bersih, sukacita, dan sukacita kita semakin bertambah. Nasihat yang terakhir adalah di dalam ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nasihat terakhir ini mengajar kita untuk mengubah firman menjadi tindakan iman. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan bukanlah beban bagi kehidupan kita. Justru firman Tuhan adalah penuntun hidup kita supaya kita dapat hidup lebih baik dan kita dapat hidup menang, berjuang di tengah pergumulan zaman ini. Oleh sebab itu marilah dengan sukacita kita mempelajari firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan menghadapi situasi kenormalan baru ini. Lalu dengan iman kita ubah firman itu menjadi tindakan iman untuk melangkah bersama Tuhan menghadapi situasi kenormalan baru ini. Saya yakin bersama dengan Tuhan, saudara dapat menghadapi pergumulan ini dan menjadi pemenang mengatasi masalah yang ada di depan. Tuhan memberkati. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice.